Kembalinya Bank Sentral Cina yang melanjutkan pembelian emas setelah jeda selama 6 bulan menjadi sentimen yang mengangkat harga emas naik pada perdagangan awal pekan kemarin. Sementara itu, investor masih menanti data inflasi Amerika Serikat terbaru pada minggu ini untuk mencari petunjuk terkait arah selanjutnya Federal Reserve alias The Fed. Terpantau harga emas di pasar spot naik 0,5% untuk menyentuh posisi 2.646,69 US dollar per ons. Sedangkan emas berjangka Amerika Serikat juga meningkat 0,3% menjadi 2.668,20 US dollar. Kenaikan harga emas didukung oleh berita utama bahwa Bank Sentral Cina kembali membeli emas pada bulan November, yang bisa menjadi kabar baik bagi bulls emas karena mengetahui bahwa mereka memiliki People's Bank of China atau PBOC di belakang mereka untuk mendukung harga emas batangan. Seperti diungkapkan ahli strategi IG Market, Yap Junrong. Dimulainya kembali pembelian oleh Bank Sentral Cina dapat mendukung permintaan dari investor Cina yang telah diredam sejak PBOC menghentikan pembelian beruntun 18 bulan pada bulan Mei. Cina borong 32 ton emas. Ada apa nih? Beberapa bank sentral mulai mengoleksi emas yang dianggap sebagai salah satu aset safe haven. Salah satunya adalah Bank Sentral Cina atau People Bank of China. World Gold Council pada Jumat lalu melaporkan bahwa PBOC memborong emas dalam jumlah banyak selama 2 bulan terakhir. PBOC memborong emas sebanyak 32 ton pada November 2022 dan 30 ton pada Desember 2022. Bila di total, jumlah kepemilikan emas Cina menjadi sekitar 2010 ton pada Desember 2022. Berikut adalah data negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Pergerakan bank sentral ini membuat investor mengkhawatirkan potensi resesi global yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Jika ketakutan ini berlanjut, emas yang dianggap sebagai aset safe haven akan semakin banyak diburu. Pemborongan emas ini dinilai akan memberikan sentimen positif ke beberapa emiten penghasil emas di Bursa Efek Indonesia, seperti Antam, Merdeka Copper Gold, United Tractors, Archie Indonesia, dan lain sebagainya. Berikut adalah pernyataan dari analis di CFX. Apakah menurut kamu ini saat yang tepat untuk beli emas? Pembelian bank sentral yang kuat, pelonggaran kebijakan moneter, dan ketegangan geopolitik telah mendorong emas menyentuh rekor tertinggi beberapa kali pada tahun ini. Kondisi ini menetapkan logam di jalur untuk tahun terbaiknya sejak 2010 dengan kenaikan hampir 28% sejauh ini. Emas dipandang sebagai investasi safe haven selama masa ketidakpastian ekonomi dan politik dan terus berkembang dalam tren suku bunga rendah. Para trader sekarang menantikan data inflasi Amerika Serikat pada hari Rabu mendatang. China nemuin 1000 ton emas yang nilai ribuan triliun. China ketiban durian runtuh, tapi ini bukan soal durian, melainkan emas dalam jumlah besar telah ditemukan di Wanggu, China bagian tengah. Biro Geologi Hunan melaporkan bahwa tambang ini dapat menghasilkan lebih dari 1000 ton emas dan sudah pasti menjadi tambang emas terbesar di dunia. Melansir Indy 100, nilai emas yang telah ditemukan di China ini lebih dari 1.319 triliun rupiah. Wah, segitu banyak banget. Bisa tuh buat program makan gratis. Dan tahu nggak, dampak dari penemuan luar biasa ini sudah terasa.
karena harga emas naik secara global setelah berita terkait emas ini diumumkan. Dari video ini, gimana tanggapanmu nih? Di bidang geopolitik, sentimen datang dari pemberontak Suriah yang merebut ibu kota Damaskus dan Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia setelah perang saudara selama 13 tahun dan 6 dekade pemerintahan otokratis keluarganya. Cadangan emas. Cina semakin agresif dalam menggantikan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai instrumen perdagangan global. Hal ini terlihat dari langkah bank sentral negara itu yang terus membeli emas. Dalam data resmi yang dilaporkan Insider, Beijing menambahkan 23 ton cadangan emas pada bulan Juni. Dengan penambahan tersebut, People's Bank of China saat ini memiliki cadangan hingga 2.330 ton emas. Selain emas, cadangan devisa Cina juga naik sebesar 16,4 miliar US dollar pada bulan Mei. Pada akhir Juni, Bank Sentral Negeri Panda memegang devisa hingga 3.193 triliun US dollar. Penimbunan emas terjadi di tengah upaya negara itu untuk mengikis dominasi dolar global serta meningkatnya kegelisahan ekonomi dan geopolitik. Hal ini terjadi setelah Rusia menyerang Ukraina, yang dibalas Amerika Serikat dengan deretan sanksi ekonomi yang merugikan Moskow hingga 300 miliar US dollar. Rusia kemudian juga mengusulkan langkah dedolarisasi dalam fakta dagangnya bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan, BRICS. Fakta itu membentuk 30% dari ekonomi dunia. Selain Cina, bank sentral lain di seluruh dunia juga membeli emas. Banyak banget loh jumlah dolar yang dibuang oleh pemerintah Cina. Kemungkinan mereka takut megang US dollar. Kemungkinan mereka meramal kejatuhan Amerika Serikat nih. Nah, teman-teman tahu sebetulnya cadangan devisa Cina itu lebih dari itu. Mereka masih pegang lebih dari 300 billion dollar di US Treasury ya. Jadi mereka masih pegang tuh cadangan devisa mereka, dolar mereka itu masih ada 300 billion dollar lagi. Perlahan-lahan mereka akan buangin itu, dan lu tahu nggak buangnya kemana? Ternyata ketika dolar yang dimiliki mereka berkurang, Cina diam-diam menambah cadangan emas mereka. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Kalau lu beli emas dalam 5 tahun ke depan, nilainya akan makin tinggi. Kenapa? Karena Cina masih punya cadangan 300 billion dollar lagi, atau ya kasar-kasarnya lebih dari 7 kuadriliun, 7.000 triliun, yang bisa dia pindahin, dia convert itu ke emas. Makanya gue confident banget bahwa emas itu adalah salah satu kelas aset atau jenis aset yang paling aman buat lu taruh duitnya setidaknya dalam 5 tahun ke depan di era yang penuh dengan ketidakpastian ini.